Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ergia Ayudia, NIM 170104006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang landasan teori analisis deskriptif dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif. Metode deskriptif analitis menurut Sugiono 2009 adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistemik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Berikutnya, langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif. Langkah-langkah pelaksanaan penelitian deskriptif ada 7. Yang pertama, merumuskan masalah terkait dengan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, menentukan jenis data yang diperlukan terkait dengan data kuantitatif atau data kualitatif. Yang ketiga, menentukan prosedur pengumpulan data terkait dengan alat pengumpul data dan sumber data. Yang keempat, menentukan prosedur pengolahan data yang dikumpulkan, mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Yang kelima, pengolahan data terkait dengan jenis data yang dikumpulkan. Yang keenam, prosedur yang dilakukan antara lain pemeriksaan data, klasifikasi data, tabulasi data, menghitung frekuensi data. Perhitungan selanjutnya sesuai dengan statistik deskriptif, memvisualisasikan data, dan menafsirkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian. Yang ketujuh, menarik kesimpulan penelitian, menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau menjawab hipotesis penelitian. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama, survei pendidikan. Survei pendidikan adalah penelitian yang mengungkapkan jawaban pertanyaan tentang apa, bagaimana, berapa, dan bukan pertanyaan mengapa, jumlah siswa, guru, pendapat, persepsi, sikap, prestasi, motivasi, dan sebagainya. Yang kedua, studi kasus. Studi kasus adalah penelaahan secara intensif terhadap seseorang atau sekelompok individu yang dipandang mengalami kasus tertentu. Di dalam studi kasus ini, analisis yang dilakukan mendalam atau mengungkapkan semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhi kasus. Yang ketiga, studi perkembangan. Studi perkembangan yaitu mempelajari karakteristik individu maupun kelompok dan bagaimana karakteristik itu berubah dalam pertumbuhannya dalam kurun waktu tertentu, misalnya saja perkembangan kognitif, emosi, sosial, bahasa, dan kepribadian individu. Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan metode deskriptif. Kelebihan dan keterbatasan metode deskriptif yaitu tidak menuntut adanya perlakuan atau manipulasi variabel. Pada studi tertentu, hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam meramalkan situasi mendatang, menuntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Umumnya hasil penelitian ini hanya berupa pada saat ini dan belum tentu berlaku pada masa yang akan datang. Dan untuk jenis studi tertentu memerlukan waktu yang relatif lama, konsekuensi biayanya dan tenaganya juga akan lebih besar. Ini adalah implikasi analisis deskriptif bagi pengajaran bahasa. Jadi, dalam pengajaran bahasa Indonesia, para penentu kebijakan pendidik,
guru dan ilmuwan pengajaran bahasa tidak perlu tergesa-gesa dan bersikap keras dalam menentukan perkembangan pilihan dalam pengajaran bahasa dengan melakukan caci maki terhadap pendekatan lama dan mengeluh-elukan pendekatan baru. Sebenarnya proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh guru dan siswa yang di dalamnya berisi aktivitas peserta didik melalui berbagai macam interaksi dan pengalaman belajar yang dialami oleh kedua belah pihak, guru dan siswa. Keaktifan siswa saat belajar merupakan salah satu unsur dasar yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran. Keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian tidak dapat dipisahkan. Macam aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah aktivitas fisik dan bagian kedua adalah aktivitas psikis. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh siswa melalui gerakan anggota gerak badan. Gerakan membuat sesuatu, bermain, maupun bekerja sama yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Siswa melakukan aktivitas psikis jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam rangkaian pembelajaran. Pentingnya keaktifan siswa dalam pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau setidak-tidaknya sebagian besar siswa atau peserta didik terlihat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. Belajar mengacu pada kegiatan siswa dan mengajar mengacu pada kegiatan guru. Mengajar pada hakikatnya atau pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa keaktifan siswa dalam belajar merupakan segala kegiatan yang bersifat fisik maupun non-fisik siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar yang optimal sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. Salah satu penilaian proses pembelajaran adalah melihat sejauh mana keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran itu sendiri. Keaktifan siswa dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah turut serta dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, terlibat dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Yang keempat, berusaha mencari berbagai macam informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang kelima adalah melakukan diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru. Yang keenam, menilai kemampuan diri sendiri dan hasil-hasil yang telah diperolehnya. Hasil-hasil yang telah diperolehnya itu adalah hasil-hasil sebelumnya. Yang ketujuh adalah melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis. Yang kedelapan atau yang terakhir, kesempatan menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperoleh dalam menyelesaikan tugas atau persoalan yang sedang dihadapi. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa keaktifan siswa dapat dilihat dari berbagai macam hal, seperti memperhatikan, mendengarkan, berdiskusi, kesiapan siswa dalam proses pembelajaran, keberanian siswa, mendengarkan, memecahkan soal. Selanjutnya adalah, selain itu, guru harus memiliki inovasi-inovasi agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Dengan adanya inovasi-inovasi, diharapkan nantinya akan tercipta pola interaksi yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Ada 4 peran guru yang berpengaruh dalam interaksi kelas, yaitu timbal balik antara guru dengan siswa, bertanya dan menjawab pertanyaan, negosiasi makna, dan umpan balik. Nah, setelah itu kita masuk ke topik pembicaraan kita yang paling inti, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks iklan. Teks iklan mempunyai kaidah kebahasaan. Ada 3 kaidah kebahasaan teks iklan.
Yang pertama adalah menggunakan slogan. Slogan itu sendiri adalah kalimat yang membedakan iklan satu dengan iklan lainnya. Slogan dapat dibandingkan dengan headline sebuah artikel. Sebuah slogan harus sederhana, singkat, mencolok, mudah diingat, dan tentunya berbeda dengan iklan-iklan lainnya. Slogan biasanya diletakkan pada atas bagian iklan yang dirancang untuk menarik perhatian pembaca. Contohnya di sini yang saya tampilkan adalah buku yang bermanfaat merupakan teman sejati. Artinya adalah diibaratkan sebagai teman terbaik saat kita mengalami kesulitan. Kita dapat menemukan solusi di dalam buku tersebut yang kita baca. Apapun itu bentuk bukunya, jika kita rajin membaca, kita akan menemukan solusi-solusi saat kita mengalami kesulitan. Jadi, di sini itu iklan tersebut mengajak kita agar kita lebih gemar membaca, supaya saat kita mengalami kesulitan, setidaknya kita tahu apa yang kita harus lakukan. Soalnya kita sering membaca, kita pasti akan mendapat ilmu-ilmu yang sifatnya itu sederhana, namun sangat membantu di kehidupan kita saat ini. Yang kedua adalah kalimat persuasif. Kalimat sendiri adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat berbentuk dari satu klausa maupun beberapa klausa. Kalimat bisa diartikan juga sebagai kalimat terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Sedangkan persuasif merupakan kata kerja dari persuasi. Persuasif berasal dari kata bahasa Inggris to press yang berarti mengajak, membujuk, dan menyuruh. Jadi, persuasif merupakan strategi yang digunakan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipercayai oleh orang lain pada saat kita berkomunikasi. Persuasi adalah bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasif, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasi pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar sesama dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak tersebut. Berkomunikasi dengan sesama, setiap individu berharap pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan dipercayai. Contoh di sini yang saya tampilkan adalah contoh iklan persuasif. Cuci tanganmu, ayo pakai sabun. Kuman mati, tangan happy. Jadi, maksud gambar di atas mengandung kalimat persuasif. Kata ini ditandai adanya ajakan dengan menggunakan kata ayo. Maksud dari kalimat yang ada mengajak para pembaca agar mencuci tangannya menggunakan sabun supaya kuman mati. Dengan saat kuman mati, otomatis tangan kita bebas dari kuman dan membuat tangan lebih bersih. Jika tangan bersih, kita akan hidup lebih sehat lagi. Teks di atas sudah memenuhi kriteria sebuah iklan. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Dari bahasanya pun terlihat, yaitu kata-katanya sederhana, mudah diingat, dan menggunakan kalimat persuasif. Hanya saja teks tersebut tidak seperti halnya iklan pada umumnya yang bersifat komersial dan mendorong khayalak untuk membeli suatu produk. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks iklan selanjutnya adalah menggunakan subjek orang pertama. Kita akan lebih mengenal dulu kata ganti. Kata ganti adalah kata benda yang menyatakan orang seringkali diganti kedudukannya dalam pertuturan dengan jenis kata yang lazim. Definisi lain mengungkapkan kata ganti pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain, berfungsi untuk menggantikan nomina. Selanjutnya, pengertian kata ganti menurut Joko Kertojono adalah kata yang dipakai untuk mengganti atau mengacu pada kata lain. Kata ganti dapat menggantikan kata benda dan menduduki fungsi kata benda tersebut, misalnya fungsi subjek dan fungsi objek. Dan teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama, tunggal, ataupun jamak, seperti aku, saya, dan kami, untuk mengganti pihak
satu pihak atau instansi pemasang iklan. Contoh iklan yang saya tampilkan adalah seperti berikut. Teks di atas masuk ke dalam jenis teks produk layanan masyarakat, iklan produk layanan masyarakat dalam hal kesehatan. Perhatikan logo palang merah Indonesia yang terletak pada sudut kiri bawah. Permasalahan yang ditawarkan dalam iklan adalah pesan dan ajakan untuk menjaga lingkungan sekitar. Perhatikan gambar yang ditampilkan dalam iklan yang menunjukkan lingkungan sekitar. Solusi yang diberikan oleh iklan tersebut adalah jangan menyerah dengan nasib. Bukti-bukti yang meyakinkan Hayalak adalah kalimat karena hidup masih panjang. Iklan di atas bukan merupakan iklan komersial yang menawarkan harga atau suatu produk, tetapi gagasan dan ajakan agar hidup lebih sehat. Iklan tersebut menarik hati Hayalak dengan kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang digunakan di dalam iklan tersebut sangat mudah diingat, sangat sederhana dan menyentuh hati pembacanya. Selain itu, teks iklan di atas menggunakan kaidah kebahasaan subjek orang pertama, ditandai dengan kalimat "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi". Aku sebagai subjek ingin hidup sebagai predikat, 1000 tahun lagi sebagai objek. Selanjutnya akan dijelaskan lebih oleh. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita terdapat 6 bagian. Yang pertama, penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa resmi yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi dalam situasi formal atau resmi. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pedoman pembentukan istilah dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah jenis kalimat yang merupakan sebuah hasil dari kegiatan langsung pernyataan seseorang atau dari pembicaraan seseorang, di mana dalam kutipan tersebut diambil persis dengan yang diucapkan oleh orang lain tanpa penambahan atau pengurangan kata. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa merupakan salah satu tipe konjungsi subordinatif yang kerap digunakan dalam penulisan teks berita. Dalam penulisannya, konjungsi bahwa dapat diletakkan di tengah kalimat mengikuti klausa induk atau di awal kalimat. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata kerja mental ialah kata kerja yang mengekspresikan reaksi atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata-kata yang dimaksud antara lain, contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Yang kelima, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Salah satu unsur yang harus ada adalah when atau kapan. Kapan waktu berlangsungnya kejadian yang diinformasikan. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya.
Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Kata konjungsi semacam ini sangat fungsional untuk menggambarkan situasi keadaan atau peristiwa secara kronologis. Saya akan membahas tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang singkat, padat, namun jelas. Tujuan dari teks eksposisi itu sendiri yaitu untuk menjelaskan atau memaparkan informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Saya akan mengkhususkan penjelasan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, terdapat konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Konjungsi kausalitas contohnya adalah karena, jika, akibat, oleh sebab itu, dengan demikian, bila, kalau, dan oleh karena itu. Contoh kalimatnya, cara terbaik menghargai pahlawan adalah tidak melupakan jasa-jasanya. Itu sebabnya kita perlu memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November agar bisa mencontoh semangat juang. Yang kedua, terdapat konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contohnya, kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan seterusnya. Contoh kalimatnya, dengan senjata bambu runcing, mereka melawan penjajah yang sudah menggunakan senjata canggih termasuk pesawat terbang. Kemudian diikuti dengan perlawanan di berbagai daerah termasuk di Sumatera Utara dan khususnya di kota Medan yang dikenal dengan pertempuran di Medan area Jalan Bali. Yang ketiga, terdapat kata-kata teknis atau peristilahan. Kata teknis merupakan kata atau gabungan kata yang biasanya hanya digunakan untuk mengungkapkan makna konsep, keadaan, proses, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya ditemukan istilah-istilah di bidang politik seperti birokrasi, revolusi fisik, BUMN, atau BUMD, pimpinan DPR, MPR, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja membutuhkan setidaknya 3 hal dalam berproses. Kata kerja mental bisa berupa persepsi, afeksi, serta kognisi. Kata kerja mental yang berupa persepsi berkaitan dengan panca indera. Contoh kata kerja mental persepsi adalah mendengar, melihat, meraba, dan mengecap. Contohnya pada kalimat dengan senjata bambu runcing, mereka melawan penjajah yang sudah menggunakan senjata canggih termasuk pesawat terbang. Kata kerja mental afeksi adalah kata kerja yang menghubungkan dengan sikap atau hal yang dirasa. Misalnya, pada kalimat kinerjanya sudah bisa dirasakan di berbagai bidang sehingga rakyat merasa dirinya tidak salah pilih. Kata kerja mental kognisi adalah kata kerja yang berhubungan dengan proses berpikir atau yang menggunakan logika. Contoh kalimatnya, gerakan mencontoh para pahlawan perlu dimasyarakatkan untuk menyadarkan para pejabat pemerintahan agar tidak menjadi pahlawan kesiangan. Yang kelima, kata perujukan. Kata rujukan ialah kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan umumnya menggunakan kata-kata seperti di sini, di sana, iya, dia, ini, itu, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, lebih banyak yang mementingkan diri pribadi dan golongannya saat sudah berkuasa. Hal itu terlihat sekali dalam jajaran pemerintahan, birokrasi maupun legislatif dan yudikatif. Mereka benar-benar memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkaya diri. Yang keenam, kalimat persuasif. Kata-kata persuasif bersifat ajakan yang sangat halus. Dalam teks eksposisi, contoh kata persuasif seperti hendaknya, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, semestinya, dan seharusnya. Contoh kalimat persuasif pada teks eksposisi adalah
Itu sebabnya kita perlu memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November agar bisa mencontoh semangat juang. Yang terakhir, yang nomor 7, terdapat denotasi. Denotasi adalah sebuah kata yang memiliki arti yang sebenarnya dan apa adanya, seperti yang sehari-hari kita gunakan. Selain itu, kata denotasi tidak memiliki arti lain dari setiap katanya. Contoh kalimatnya, cara terbaik menghargai pahlawan adalah tidak melupakan jasa-jasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reazian Sevara Reviana, NIM 17010040008 dari kelompok A3. Saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan puisi dan kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Nah, yang pertama, mengenai kaidah kebahasaan puisi itu meliputi yang pertama ada pemadatan bahasa, kemudian yang kedua ada diksi atau pemilihan kata khas, yang ketiga ada kata konkret, yang keempat ada pengimajinasian dalam puisi, yang kelima ada versifikasi, yang keenam ada tipografi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemadatan bahasa. Apa itu pemadatan bahasa dan apa tujuan lain dari pemadatan bahasa? Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai tujuan lain dari pemadatan bahasa ialah menciptakan kekuatan magis. Nah, dengan pemadatan bahasa ini, setiap kata dalam puisi menjadi makin kuat dan berkekuatan. Semakin padat bahasa yang digunakan, maka maknanya akan terasa semakin dalam. Jadi dalam membuat sebuah puisi harus menggunakan pemadatan bahasa agar setiap kata dalam puisi itu mempunyai makna sendiri-sendiri, agar puisinya itu tidak terlalu istilahnya tidak terlalu hambar, kemudian menambah keestetikan juga karena ada makna yang di setiap katanya itu terdapat makna yang mempunyai kekuatan, menciptakan kekuatan magis. Nah, contohnya yaitu terdapat pada lirik puisi Bulan Hujan Juni karya Sapadi Djoko Damono yang berbunyi yang mengalami pemadatan bahasa yaitu dihilangkannya kata di, sehingga kalimat dari hujan bulan Juni akan lebih terasa maknanya dibandingkan dari hujan di bulan Juni. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada diksi atau pemilihan kata khas. Diksi atau pilihan kata adalah hal yang membedakan tulisan yang baik dari tulisan yang buruk. Nah, diksi yang tepat itu penting untuk menyampaikan pesan sehingga pendengar atau pembaca mengerti dengan mudah. Jadi, jika membuat sebuah puisi harus menggunakan diksi yang tidak asal-asalan. Penulis harus mengerti, harus bisa mengukur juga bahwa diksi atau pemilihan kata yang dipilih oleh penulis itu dapat dipahami oleh pembaca dan mempunyai nilai estetik sendiri. Nah, contoh diksi pada puisi Hujan Bulan Juni karya Sabardi ini itu pada kalimat kata yang sangat kuat adalah tak ada yang lebih tabah, tak ada yang lebih bijak, tak ada yang lebih arif. Nah, jadi Sabardi ini menggunakan pemilihan kata atau diksi seperti tabah, kemudian bijak, kemudian arif. Nah, dari ketiga pemilihan kata tadi itu memiliki kedalaman makna. Oke, yang ketiga kata konkret. Nah, kata-kata konkret ini adalah kata-kata yang menunjuk kepada objek yang dilihat, didengar, disarankan, diraba, atau dibau. Nah, kata konkret merujuk kepada objek yang dapat diserap oleh panca indera. Kata konkret pada puisi Hujan Bulan Juni itu terdapat kata hujan. Berikut penjelasan komplit tentang kata nyata dalam puisi Hujan Bulan Juni. Nah, kata nyata hujan. Hujan itu mewakili manusia yang terjatuh. Nah, konkretisasi kata hujan yang dimaknai sebagai manusia bisa dikaitkan dengan kata tabah. Dalam bait pertama puisi di atas disebutkan bahwa hujan sangat tabah, dianggap sabar lantaran ialah jatuhnya pada bulan Juni, bermakna jatuh berkali-kali
Tidak ada tempatnya, secaranya ilmu pengetahuan, Juni biasanya kemarau, tidak ada hujan. Nah, contohnya bisa dilihat di sini, bisa dipahami apa itu kata konkret. Kemudian yang keempat ada pengimajinasian dalam puisi. Apa pengimajinasian dalam puisi? Nah, pengimajinasian itu kan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Sudah terlihat dari pengimajinasian, berarti kata-kata yang dapat menimbulkan hayalan atau dunia imajinasi. Nah, dengan adanya imajinasi ini, pembaca seolah-olah dapat merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan dari penyair. Jadi, pembaca itu seakan-akan merasakan dari setiap kata yang diciptakan oleh penyair yang terdapat dalam sebuah puisi yang dibaca, seperti itu ya. Kemudian ada contohnya pengimajinasian pada puisi Hujan Bulan Juni itu. Contohnya ada imajinasi taktil. Nah, imajinasi taktil ini adalah pembaca seolah merasa terdapat pada lirik tak ada yang lebih tabah. Nah, kalimat tak ada yang lebih tabah itu merupakan imajinasi taktil. Jadi seakan-akan pembaca itu seolah itu merasakan juga itu ya. Jadi tak ada yang lebih tabah dari Hujan Bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya. Jadi pembaca itu seolah merasakan bahwa merahasiakan rindu itu harus memiliki rasa tabah, seperti itu. Yang kelima ada versifikasi. Nah, versifikasi ini berhubungan dengan rima, ritme, dan metrum. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Persamaan bunyi pembentuk musikalisasi atau orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik untuk dibaca. Nah, contoh rima puisi Hujan Bulan Juni ini menimbulkan gambaran suasana sedih dan gundah dari penyair karena rindu dan cintanya yang tak tersampaikan. Nah, yang terakhir ada tipografi. Tipografi adalah tatanan lirik atau bait puisi yang dibentuk sedemikian rupa untuk mendukung isi dari puisi. Tipografi atau perwajahan puisi merupakan bentuk visual untuk memperindah bentuk puisi. Nah, puisi Hujan Bulan Juni tidak memiliki tipografi khusus. Nah, penulisan puisi ini tidak memiliki kriteria tipografi berbentuk nyeleneh atau berbeda. Nah, teknik penulisan seperti pada umumnya menggunakan rata giri, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kaidah teks eksplanasi itu yang pertama ada konjungsi kausalitas, ada konjungsi kronologis, ada kata benda yang merujuk pada fenomena, ada teknis atau peristilahan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ialah merupakan sebuah konjungsi yang merupakan penghubung antar dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan mengenai sebab dan akibat. Nah, contoh kalimat konjungsi kausalitas dapat dilihat di sini. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan. Nah, kata mengakibatkan ini merupakan konjungsi kausalitas. Bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Nah, jadi dalam contoh kalimat konjungsi ini terdapat kalimatnya itu menggambarkan mengenai sebab dan akibat. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan salah satu jenis kata hubung yang berisi suatu kejadian yang terjadi secara runtut atau kronologis. Nah, contoh dari kata-kata ini itu antara lain ada kemudian, ada lalu, ada sebelum, dan sesudah. Nah, contoh kalimatnya, contoh kalimat konjungsi kronologis, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian, kemudian termasuk konjungsi kronologis, berganti menjadi Citerep. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Yang ketiga ada kata benda merujuk pada fenomena. Menggunakan kata benda
yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, burung gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Yang keempat, ada teknis atau peristilahan. Kata teknis dalam bahasa sederhana adalah istilah dalam topik yang dibahas. Istilah teknis itu sendiri adalah kata-kata yang memiliki arti khusus di bidang spesialis. Nah, berikut nih ada 3 ya contoh dari teknik atau peristilahan berdasarkan bidang penempatannya. Yang pertama ada contoh kata teknis dalam bisnis. Johnny berinvestasi pada usia muda. Kemudian yang contoh kedua itu ada kata teknis dalam peristilahan dalam lingkungan. Sampah yang menumpuk di sungai akhirnya menyebabkan banjir. Kemudian yang ketiga yang C itu ada contoh kata teknis peristilahan dalam teknologi. Contohnya guru komputer, kami baru saja memperbaiki jaringan internet sekolah. Nah, sekian penjelasan dari kaidah puisi dan kaidah teks eksplanasi. Jika ada salah kata dan kurang memahami dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.